Nah, setelah kita aduk rujak jadulnya ini, kita campurkan dengan kuahnya seperti ini ya dia bentuknya. Nah, seperti ini. Biasanya kita makan pakai kerupuk ya. Kerupuknya dipecah-pecahkan, kerupuk apa aja bisa ya kita gunakan ya untuk mencampur di rujak jadul ini ya. Nah, cara makannya seperti ini. Inilah hasilnya. Seperti ini ya. Setelah kita campurkan dengan kuah rujaknya. Ini sangat enak sekali ini. Nah, ini rasanya. Asam, manis, dan pedas. Semoga bisa dicoba oleh ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah ya. Rujak jadul khas Bangka ala dapur Jesmi ini. Putri yang ada di rumah, pada siang kali ini saya dari dapur Jesmi kembali akan membagikan resep untuk pembuatan rujak jadul khas Bangka yang mungkin sudah terlupakan di zaman sekarang ya. Nah, rujak jadul khas Bangka ini waktu saya masih kecil sering saya memakan rujak jadul ini. Nah, bahan-bahan untuk pembuatan rujak jadul khas Bangka ini saya sudah sediakan, terutama yaitu sayurnya ya. Ini sayurnya ini dari kangkung yang saya potong yang seperti ini ya, kecil-kecil seperti ini ya. Terus toge, kacang panjang. Nah, ini 3 macam sayuran ini nanti saya akan rebus di air yang mendidih ya dalam pembuatan rujak jadul ini ya. Dan saya menggunakan juga yaitu kol yang sudah saya iris kecil-kecil ya. Ini nggak usah direbus, ini mentah makannya. Dan sama timun. Nanti cara pengirisannya setelah saya membuatkan kuah rujaknya baru saya mengelola timun ini untuk diiris ya. Dan bahan-bahan untuk pembuatan kuahnya yaitu saya sediakan cabai keriting sebanyak 20 buah cabai keriting. Kalau misalnya ibu-ibu pengen lebih pedas lagi boleh ditambahkan ya cabainya ya, tergantung selera masing-masing ya. Dan saya juga menggunakan asam jawa. Biasa mereka menggunakan cuka ya, tapi karena saya merasa pribadi makan, saya menggunakan asam jawa. Dan saya menggunakan asam jawa ini untuk menambah asamnya itu seberat 1,5 on asam. Tapi tergantung nanti ya dalam pembuatan kuahnya itu, kalau dia masih kurang asamnya kita boleh tambahkan lagi ya dari berat ini ya. Dan saya menggunakan juga kacang tanahnya 2,5 on. Dan nanti saya akan jus ya, atau saya blender maksudnya. Dan saya menggunakan juga minyak goreng sebanyak 7 sendok makan. Dan saya memakai bawang merah sebanyak 10 siung, bawang putih 5 siung, kemiri 9 buah, dan gula merah sebanyak 3 buah seperti ini. Dan saya menggunakan juga terasi sebanyak 1,5 on terasi. Dan saya menggunakan gula pasir, saya sediakan dulu ya 2 sendok makan. Dan garam saya gunakan sebanyak 1 sendok teh, dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Itulah bahan-bahan untuk pembuatan rujak jadul khas Bangka ala dapur Jesmi. Terlebih dahulu saya akan yaitu memblender kacang tanah ini ya, supaya dia menjadi halus ya. Sekarang kita akan memblender kacang tanah ini ya. Oh ya, saya lupa menyebutkan, saya menggunakan juga santan kelapa sebanyak 1 buah kelapa ya. Saya ambil santan yang kental, itu sebanyak 700 ml santan kental ya. Nah, sekarang saya akan memblender kacang tanah ini ya, sampai halus ya. Nah, setelah selesai kita blender ya, kita sisihkan ya. Nah, sekarang kita akan memblender juga yaitu bumbunya, yaitu cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri ya. Dan kita akan blender menjadi satu. Sekarang kita akan mengiris bawang merah ini untuk kita blender ya. Kita iris biar
mesinnya itu, blendernya itu tidak terlalu berat untuk menggilingnya. Nah, kita akan potong-potong sampai habis ini ya. Sekarang kita akan memblender cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan kemiri ya. Setelah selesai kita blender, bumbu-bumbunya kacang tanah sama bumbu yang akan ditumis, dan kita akan memeras asam jawa ini ke dalam santan yang sudah kita sediakan ya. Kita larutkan dulu asam jawa ini ke dalam santan. Sekarang waktunya kita akan menumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan ya. Sebelum kita menumis bumbu ini, saya juga sudah memanaskan juga air untuk merebus sayuran yang 3 macam ini ya. Nah, sekarang saya akan menyalakan kompor dan kita akan menumis bumbu yang untuk kita jadikan kuah rujak jadul khas Bangka ini ya. Kita masukkan minyak ya. Kita tunggu minyaknya agak panas ya, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, minyaknya udah agak panas, kita masukkan bumbunya ya. Kita tumis ya sebentar ya. Kering seperti ini, kita masukkan ya gula merahnya ya. Dan kita masukkan juga air santannya. Kita masukkan semua ya. Jadi kita sisihkan sedikit dulu kita untuk mengaduk yaitu terasinya ya ke dalam air santan ini. Nah, kita aduk ya. Kita aduk terasinya ke dalam air santan. Kalau mau lebih cepat gula merah itu halus, semestinya tadi saya potong-potong dulu biar lebih cepat dia larutnya. Nah, kita masukkan ya semua ya. Kita kasih air sedikit ya. Kasih air sekitar 50 ml ya. Kita aduk ya. Kita masukkan semua kaldu bubuknya, garamnya juga ya, kita masukkan semua. Nah, gulanya kita taruh separuh dulu ya. Nanti kita rasakan kalau dia masih kurang manisnya, nanti kita tambahkan ya sisanya ini ya. Nah, kita aduk.
Setelah gula merahnya larut ya, kita cicip ya, kurang apa. Nah, kita tambahkan semua ya, gula pasirnya, sisa yang tadi ya. Kita taruh semua ya. Nah, begini kita baru masukkan yaitu kacang yang sudah kita haluskan. Kita masukkan semua. Kita masukkan semua ya. Ini kita aduk ya. Kita apinya kita kecilkan ya, biar dia nggak gosong. Beginilah cara pembuatan kuah rujak jadul khas Bangka ala dapur Jesmi ya. Nah, kalau misalnya dengan resep saya ini masih kurang di lidah ibu misalnya masih kurang asam atau kurang rasa manisnya atau cabenya, boleh ditambahkan ya, tapi pembuatannya seperti ini. Jadi kita aduk sampai kacang ini rata ya, tidak menggumpal ya. Terus ini sampai dia mengental. Nah, setelah dia sudah mengental seperti ini, kita sudah bisa mengangkatnya ya. Ini seperti ini ya kentalnya ya. Nah, ini udah jadi ini. Jadi kita matikan kompornya ya, dan kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu untuk merebus sayuran ini ya di air yang mendidih ya. Ikutin cara pembuatan rujak jadul khas Bangka ala dapur Jesmi sampai selesai ya. Setelah airnya mendidih, kita rebus ya. Ini kangkung dulu ya, kita masukkan ya. Kita rebus sebentar aja. Nah, kita rebus sebentar ya. Cara pembuatan rujak jadul khas Bangka ini sangat simpel sekali. Cuma membuat kuah kacangnya aja. Habis itu kita bisa mengelolanya dengan gampangnya dengan menggunakan sayur-sayuran yang ada. Nanti kita udah bisa mengangkatnya. Nah, kita sisihkan ya, angkat sampai bersih ini. Kalau udah bersih, kita masukkan lagi yaitu tauge-nya ya. Kita rebus sebentar. Kita juga boleh menggunakan daun selada ya untuk pembuatan rujak jadul ini. Nah, kita masukkan juga kacang panjang ya, kita rebus sebentar. Kita tunggu sampai dia mendidih airnya. Cara pengirisan timunnya ya, seperti ini ya, dibelah seperti ini ya. Nah, kita iris tipis-tipis ya timunnya, setipis-tipisnya kalau bisa. Inilah hasil resep rujak jadul khas Bangka ala dapur Jesmi.
Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Dan nantikan video-video dapur Jasmine di video-video berikutnya. Terima kasih.